wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi hari ini Pak, saya mau ajak Bapak bincang-bincang tentang kegiatan akreditasi sekolah. Sebelumnya itu saya perkenalkan, nama saya Muhammad Alini selaku asesor dari Bank Provinsi Sulawesi Selatan. Saya mau mengajak Bapak bincang-bincang wawancara tentang perilaku disiplin dalam berbagai situasi pada butir 1 kita di Mutu Lulusan. Sebelumnya saya minta Bapak untuk memperkenalkan diri, apa jabatan Bapak di sekolah. Terima kasih. Jadi nama saya adalah Saifuddin SPD MPD. Kebetulan di sekolah ini saya diberi tugas dan diamanahkan sebagai wakil kepala sekolah urusan kesiswaan. Oke, terima kasih banyak Pak. Selaku wakasek kesiswaan yang diberikan oleh kepala sekolah, Bapak ini selama ini sudah berapa tahun ada di sekolah? Saya dari sekolah ini dari tahun 2002 Pak. Ya, dari 2002 dan kepercayaan sebagai wakasek kesiswaan itu sejak dari 2009. Ini sudah cukup lama. Alhamdulillah. Cukup lama ya. Artinya sudah 3 kepala sekolah yang sudah 3 kepala sekolah ini sudah masih tetap kesiswaan. Oke Pak, selama Bapak menjabat ini selaku wakasek yang diberi kepercayaan oleh kepala sekolah, yang pertama ini bagaimana sih perkembangannya sekolah kita ini dari tahun ke tahun? Menurut Bapak bagaimana kira-kira? Iya, alhamdulillah Pak. Artinya dari perkembangan dari tahun ke tahun, dari awal sampai sekarang alhamdulillah selalu mengalami peningkatan dari proses perilaku ketaatan siswa dalam menaati tata tertib. Contoh awal-awal sekolah ini, di awal-awalnya ini perkelahian antar kelas atau apa antar daerah. Tetapi dengan penerapan adanya tata tertib yang dikembangkan di sekolah, kemudian kami revisi kekurangan-kekurangan, alhamdulillah sampai saat ini kami sangat-sangat bersyukurlah. Jadi saya sangat tertarik dengan apa yang dilakukan, inovasi yang dilakukan oleh Bapak selaku wakasek kesiswaan. Bapak sudah menyinggung tadi mengenai tata tertib, kira-kira yang perlu saya tanyakan di Bapak ini, bagaimana sih kedisiplinan kehadiran siswa kita selama ini dari tahun ke tahun, atau ada mengalami kenaikan atau mengalami penurunan dari tiap tahunnya? Bagaimana menurut Bapak? Kalau saya Pak, artinya mengalami peningkatan, karena sebenarnya senantiasa dalam setiap tahun memang ada, misalnya kami sebelumnya Pak, tata tertib itu kami sifatnya umum saja. Tapi lama kemudian kita revisi, kemudian kita menggunakan sistem poin, dan ini barangkali yang juga menjadi perhatian untuk siswa untuk tetap taat dengan sistem yang baru yang kami gunakan, baru kurang lebih barangkali ada 3 tahun 4 tahun yang kita laksanakan dengan sistem poin ini untuk siswa. Ya, bagus sekali itu Pak. Artinya dengan sistem poin itu anak-anak sudah bisa menyadari bahwa kapan saya sudah adakan poin seperti ini, melanggar sesuai dengan poin ini, sudah bisa terukur. Iya. Dari dari kehadiran seperti ini kan secara sistem poin sifatnya secara umum Pak ya, secara umum. Istilahnya kalau umpamanya dilihat dari keseharian ini Pak, bagaimana sih kehadiran siswa di kelas itu? Apakah anak-anak itu menurut kita, sambil melihat, karena kami ini kan cuma hanya orang luar yang tahu itu pasti kita. Kira-kira bagaimana pengamatan Bapak terhadap tata tertib anak-anak di kelas? Apakah nanti ada guru masuk baru dia masuk, atau sudah ada siswanya masuk, sudah ada siswa di dalam baru guru masuk? Menurut Bapak itu bagaimana? Ya, kalau berbicara tentang itu Pak, artinya kalau terlalu muluk-muluk, kalau saya katakan bahwa sudah 100% siswa masuk di dalam satu kelas, artinya sudah ada memang siswa di dalam itu baru gurunya hadir. Tetapi secara umum kami anggap bahwa di sekolah kami cukup, alhamdulillah. Artinya kalaupun ada itu kita tidak bisa pungkiri ada 1-2 orang siswa yang terlambat, artinya gurunya sudah ada di dalam, baru gurunya paling itu Pak 1 atau 2 orang, atau ada keterlambatan. Terutama siswa kami Pak, ini ada yang dari jauh Pak.
Karena jarak dari sini, misalnya itu ada kampung yang namanya di sini Ajubisu, itu jaraknya dari sini. Kalau dia mau naik mobil Pak, dia harus 2 kali naik mobil baru bisa sampai di sini ya. Paling siswa-siswa yang seperti itu. Tapi kalau seumpama yang punya kendaraan katakanlah naik motor, alhamdulillah artinya kita berusaha bagaimana dia setiap bisa terlambat. Itu satu langkah positif itu Pak. Artinya memang dalam setiap penerapan tata tertib tentang kedisiplinan kan kita juga harus memperhitungkan kemungkinan jarak antar sekolah, karena tidak semua anak-anak itu memiliki kendaraan pribadi. Nah contoh itu Pak ya, saya tidak mau motong ini Pak. Misalnya ini Pak, kami sudah klasifikasi siswa-siswa ini yang tinggalnya di mana. Kalau seumpama dibilang dari sini Pak, oh ini memang jauh. Kalaupun seumpama dia terlambat ya ada sanksi, tetapi tentu tidak sama dengan sanksi yang kita berikan kepada siswa yang dekat rumahnya baru dia terlambat. Gitu. Jadi kita sudah tahu oh ini siswa ini. Begitu juga yang naik kendaraan umum dengan naik motor Pak. Artinya kita tidak bisa samakan. Tentu kalau naik kendaraan umum ya halangannya banyak. Mobil singgah, memutar di pasar atau apa, tapi kalau naik motor ya tentu beda lagi ceritanya kalau dalam pemberian sanksi. Saya melangkah Pak dari ini kan dari kesederhanaan kehadiran. Sekarang saya artinya ini kan di tata tertib itu ada aturan pakaian. Kira-kira aturan pakaiannya itu di sekolah kita ini bagaimana? Ya kalau aturan pakaian di sini Pak, ini kan di sini yang kita gunakan ini 3 jenis pakaian Pak. Jadi pakaian putih abu-abu atau biasa kita katakan pakaian OSIS itu dipakai Senin Selasa. Nah, kemudian ada pakaian batik, baju batik, tapi itu baju batiknya senantiasa tetap dipasangkan dengan celana warna abu-abu. Nah, kemudian Jumat Sabtu adalah pakaian pramuka. Jadi artinya ini keseragaman pakaian ini kepada anak-anak kita ini itu sudah diatur di dalam tata tertib kita ini. Namun yang saya pertanyakan ini dari sisi guru olahraganya. Kan biasanya kan di sekolah itu kan ada olahraga. Kira-kira kalau anak-anak kita ini mau olahraga dia punya pakaian olahraga nggak? Dia punya Pak. Dia punya. Kalau di sini dia sebenarnya pihak sekolah menentukan tempat bahwa silakan pergi pasang baju olahraga sehingga model warna apa itu seragam. Tetapi ini Pak terus terang dalam penerimaan siswa baru setiap tahun itu selalu ada sosialisasi ke orang tua. Artinya apa yang kita lakukan itu pasti sepengetahuan orang tua, termasuk itu tata tertib itu Pak. Di dalam kegiatan pertemuan orang tua siswa di tahun ajaran baru selalu kita laksanakan, sehingga tetap terjalin komunikasi antara kami pihak sekolah dengan pihak orang tua, termasuk pakaian olahraga Pak. Tapi pihak sekolah tidak mengelolanya Pak. Artinya hanya terserah dikasih saja contoh baju ke orang tua siswa atau anaknya bilang ini contohnya silakan pergi, tukang jahit yang mana Anda senangi silakan dibuat seperti itu, karena tidak bagus juga Pak kalau dia olahraga sementara tidak seragam barangkali begitu. Betul sekali Pak. Itulah kehebatannya dalam satu sistem yang digunakan. Artinya kita juga menghindari ada tanggapan negatif dari pihak luar yang tidak bertanggung jawab, sehingga memang perlu ada keseragaman. Namun keseragaman itu adalah merupakan masing-masing pihak orang tua yang menentukan sendiri. Cuma hanya ada contoh dari sekolah. Itu adalah salah satu langkah positif yang dilakukan di sekolah Pak. Yang terakhir ini Pak, ini kan kadang-kala kita ini anak-anak itu di satu tempat lain, misalnya di laboratorium komputer. Bagaimana sih kondisi anak-anak itu kalau dia ada ndak tata tertibnya masing-masing tempat? Kalau seumpamanya di luar tata tertib secara umum ada tertib secara itu bahwa kalau dia masuk lab ini ada aturannya yang tersendiri yang bagaimana menurut Bapak? Ada Pak, jadi masing-masing lab ada. Karena di sini kami ada lab bahasa, ada lab komputer, kemudian ada lab IPA. Kebetulan di sini baru 2, lab biologi gabung dengan lab kimia dengan tersendiri lab fisika. Jadi masing-masing itu Pak, masing-masing penanggung jawab di laboratorium itu membuatkan tata tertib tersendiri sesuai dengan kebutuhan yang dalam ruangan itu, karena tentu beda dengan kebutuhan tata tertib di laboratorium bahasa dengan laboratorium kimia misalnya. Nah, jadi masing-masing ada Pak yang diatur oleh masing-masing pengelola. Yang terakhir ini Pak, sudah belum jadi yang lagi nih Pak, kepatuhan ini kada di luar ruangan ini kan beda, ini kan tadi di dalam ruangan Pak, di
ruangan kelas, lab itu kan masing-masing punya aturan sendiri. Sekarang kalau kita berada di luar, misalnya di lapangan olahraga, di taman, kira-kira anak-anak itu kalau umpamanya ada yang keluar bajunya atau memang tidak sengaja, apakah anak-anak itu dengan sendiri setelah dia nyadar itu, apakah dia sendiri bisa memasukkan atau nanti di Ya kalau persoalan gitu tingkat kepatuhan anak-anak kan tentu beragam Pak. Iya, Seperti betul. itu. Jadi ada siswa yang memang seperti itu, baru dia lihat gurunya dia langsung kasih masuk Iya. cepat bajunya. Tapi ada juga siswa yang entahkah dia sengaja atau pura-pura tidak tahu, tetapi kami dari pihak guru memang sudah sepakat. Artinya kalau begitu ada semua guru, semua tenaga pendidik di sini menegurnya dengan baik. Menegur dengan baik. Jadi itu adalah satu langkah, Pak. Artinya kan anak-anak itu tidak semuanya patuh. Artinya dalam satu lembaga atau dalam satu sekolah itu 100% tidak seperti itu. Namun dalam hal seperti itu ada kesadaran yang timbul dalam dirinya bahwa setelah dia melihat guru atau dia tidak sengaja keluar kaki bajunya misalnya, langsung dia nyadar sendiri. Nah, itu namanya istilahnya itu sudah ada titik kesadaran dalam seperti itu. Kira-kira kalau dilihat dari sisi seperti itu Pak, tingkat kepatuhan siswa kita ini terhadap aturan tata tertib ini boleh dari tahun ke tahun ini apa meningkat atau mungkin mereka ada perubahan? Kalau saya Pak dari tahun ini alhamdulillah saya katakan bahwa ada peningkatan. Dari sisi mana kita bisa melihat bahwa ini meningkat Pak atau ini? Ya dilihat dari katakanlah misalnya kedisiplinan tentang ketepatan disiplin waktu. Tentu kita lihat dari pelajari dari buku pikir dari tahun ke tahun. Artinya dari tahun pertama mungkin tahun sebelumnya kita lihat ini kurang lebih anak-anak sekian yang terlambat, tapi tahun ini kayaknya ya tinggal sedikit terlapor di catatan buku pikir, kemudian begitu juga di catatan wali kelasnya. Sekali. Jadi ini betul-betul kita ini di sekolah ini sudah diterapkan itu bagaimana sih kedisiplinan ini berdasarkan tata tertib. Jadi tata tertib itu bukan cuma hanya sekedar tayangan saja, tetapi kita memang sudah berlakukan seperti itu Pak ya. Karena itu Pak tata tertib, tata tertib memang kami print out itu satu-satu siswa untuk pada tahun ajaran baru. Jadi dia bawa pulang ke rumahnya itu tata tertib. Selain itu Pak ya ada di kelas, kemudian ada kami buatkan di dinding kantor itu kita sudah cetak dalam bentuk baliho sehingga setiap saat anak-anak bisa lihat, dan setiap pelanggaran juga kalau anak-anak lupa ya kita tunjukkan bilang ini tata tertibnya. Ada lagi Pak terakhir ini. Jadi kita kan sebelum belajar pandemi ini kan anak-anak itu istilahnya pengenalan anak-anak terhadap HP atau gitu itu artinya kan kadang-kala anak-anak terbatas, kadang ada juga di aturan tata tertib. Kalau ada siswa yang melanggar tentang HP itu yang tercantum di dalam tata tertib yang dimiliki sekolah, bagaimana ini sekolah? Selama pandemi terus terang di aturan tata tertib kami memang dilarang siswa bawa HP Pak sebelumnya. Tetapi sejak adanya pandemi kami belum mengubah tata tertib itu, tetapi kami tidak melarang anak-anak. Tetap dia bawa. Jadi itu seperti katakanlah saya Pak yang mengajar. Terkadang saya pada saat proses penjelasan itu ya saya suruh simpan dulu HP-nya atau simpan dulu, tetapi pada saat tertentu saya bilang silakan buka HP-nya, kita butuh ini. Nah, ada aplikasi misalnya kah atau apa yang kita suruh download kah atau apa kita lihat ya seperti itu. Sehingga kami selama pandemi ini tidak ada sebenarnya larangan Pak. Ya selama kegiatan penggunaan HP itu dalam proses kegiatan belajar mengajar. Nah, kecuali kalau seumpama di luar dan jam belajar misalnya apa di luar, sementara kan kentara kalau dia Pak menyalahgunakan misalnya main game atau apa ya secara otomatis ya tentu kami dari pihak pendidik menegurnya dengan baik. Tapi terus terang selama pandemi tidak ada larangan untuk membawa HP. Iya. Kemudian lagi istilahnya kita kan ini di SMA ini, anggaplah kalau kita berada dalam posisi ini, artinya anak-anak itu penuh dengan gaya. Kadang-kadang ada anak-anak perempuan itu dengan nikah yang berlebihan. Kira-kira menurut Bapak itu bagaimana? Artinya seperti itu. Ya, kalau ada enggak di sini tidak? Kalau yang namanya kalau anak-anak perempuan yang bawa makeup, bawa parfum tentu ada. Ya. Terus terang ada.
Yang biasanya tentu tetap kita tegur, ya, kita tegur yang penggunaan makeup body yang seperti itu. Paling sering di sini ya katakanlah yang paling sering menonjol adalah penggunaan lipstik. Ada daya tarik juga barangkali sama Ya, mereka. terkadang anak-anak kita tegur, tetapi kami juga tetap menegurnya untuk tidak melakukan seperti itu. Nah itu Karena itu pada dasarnya ya. kita hanya memberikan bahwa bukan pada tempat, bukan tempatnya. Kalau mau di tempat luar, mau ke pesta atau apa ya silakan. Kalau di luar, tapi dalam lingkup sekolah ya jangan. Itu bagi perempuannya. Iya, bagi perempuan. Kalau laki-laki selaku biasanya kan anak-anak kan sekarang ini ada batasan. Kalau sudah dewasa seperti begini, merokoknya kira-kira ada nggak selama kita di sini, ada nggak anak-anak pernah merokok di dalam lingkup sekolah? Jujur Pak, ada. Tetapi itu hanya satu saja barangkali, dalam matinya itu kecil sekali persentasenya. Tapi itu, kalau Pak. ada didapat seperti itu Pak, mau diapakan? Kami konseling, Oh. ya, kemudian kami terus terang panggil orang tuanya untuk kami berdiskusi bagaimana penyelesaian tentang ini ditangani oleh guru BK. Dan biasanya seperti itu. Jadi dipanggil, nah kemudian langsung dipanggil orang tua untuk adakanlah pembinaan bagaimana supaya perilaku anak ini ditahu orang tua sehingga bisa membantu kami dalam proses pembinaan kalau di luar lingkup sekolah. Dan itu juga kalau sudah di luar kan sudah tanggung jawab sekolah. Oke Bapak, makasih banyak atas wawancara hari ini, cukup bagus. Mudah-mudahan ini bisa lebih dikembangkan ke Terima kasih depan banyak atas apa yang diajar. Istilahnya kami perhatikan memang begitu saja. Artinya penerapan kedisiplinan yang ada di sekolah kita ini semakin hari semakin meningkat. Mudah-mudahan ke depan lebih meningkat lagi karena setiap tahun ada perbedaan karakter siswa. Dengan adanya perbedaan karakter siswa itu, maka segala juga trik-trik yang kita sebagai guru itu pasti juga berbeda lagi. Juga Nah, barangkali dipengaruhi oleh perkembangan Wah, ilmu pengetahuan iya, dan betul teknologi, sekali. media sosial itu yang Betul, berkembang betul sehingga sekali. perilaku juga siswa itu. Saya rasa itu juga larinya pasti begitu Pak. Pasti salah satu penyebab ini tidak seperti kita zaman Iya. dulu ya begitu Pak. Tidak Oke, Pak. nampak globalisasi lah Pak. Iya. Oke Pak, makasih banyak atas Terima kasih. wawancara hari ini dan saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa lanjut untuk ketemu ke depan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas wawancara kami dengan salah seorang guru, mudah-mudahan apa yang dilakukan di sekolah ini sebagai penerapan kedisiplinan di sekolah itu yang implikasinya dari tata tertib ini bisa terlaksana seperti apa yang kami hasil dapatkan dari hasil wawancara. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi dasar sebagai pengembangan kita ke masa depan untuk bagaimana membina dan mendidik dan membimbing anak-anak kita menjadi manusia-manusia yang berakhlak mulia, penuh disiplin dan sesuai dengan aturan-aturan dan norma-norma yang ada. Saya Muhammad Alimin, asesor Bank SM Provinsi Sulawesi Selatan, mengucapkan ucapan terima kasih atas wawancara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.